Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam selamat, dan menyelamatkan. Topik ini khusus menyampaikan pesan dari Eyang Caping Gunung. Sesaji merupakan sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan tertinggi yang telah memberi kehidupan dan yang menjadi pusat harapan atas berbagai keinginan positif masyarakat, dan atau sarana komunikasi masyarakat kepada kekuatan-kekuatan alam yang ada di lingkungan sekitar manusia. Alam yang terdiri dari alam manusia, alam hewan, alam tumbuhan, alam makhluk halus, alam malaikat atau dahyang, dan alam angin, tanah, batu, air, serta yang tertinggi yaitu alam langit. Hakikat tujuannya adalah bagaimana manusia bisa berkehidupan secara harmonis dan selaras dengan seluruh alam. Itu ajaran dan pemahaman leluhur bangsa Nusantara jauh sebelum agama-agama datang. Pemberian sesaji jangan diartikan sempit dengan artian menyembah. Antara lain bisa berarti: 1. Bentuk rasa syukur karena telah selamat dari suatu keadaan alam. Hal ini dikarenakan ada petunjuk alam. Contohnya seperti angin kencang dan hujan terus-menerus padahal sudah memasuki musim panen. Lalu burung-burung yang tidak keluar sarang pada siang hari, lalu diputuskan untuk mempercepat panen. Kebiasaan turun-temurun mengkaji dan membaca tanda-tanda alam atau Iqra yang kitabnya juga adalah alam. Begitu juga akan terjadinya gunung meletus yang juga sudah terbaca sebelumnya. 2. Bentuk penghormatan kepada leluhur yang telah mengajarkan cara membaca alam yang selalu tersirat dalam bentuk sesaji yang lalu dimakan bersama dalam acara sedekah bumi atau bersih desa, karena sesaji itu selalu dalam bentuk makanan. 3. Masih banyak lagi arti dan makna sesaji. Betapa luhur ajaran leluhur bangsa Nusantara dalam menjaga harmonisasi dan keselarasan alam semesta serta kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Nah, ini ada pesan khusus dari Eyang Caping Gunung buat saudara penendang sesaji di Gunung Semeru. Pasti Anda tidak paham arti makna dan maksud sesaji hingga melakukan hal tersebut. Tindakan Anda: 1. Menemukan sesaji lalu mengucapkan kalimat ini yang membuat murka Allah, lalu membuang serta menendang sesaji. Tindakan ini justru membuktikan pemahaman saudara tentang arti dan kajian dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim masih nol, bahkan minus. Arti atau ngajinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Sang Yang Maha Tunggal atau Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Esa, itu sifatnya welas asih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak punya sifat murka, pemarah, pendendam, pembenci, atau penghukum. Mau manusia menyembah Allah atau tidak, Allah tetap Maha Pengasih dan Penyayang. Malah saudara yang murka. Apa bisa mendapatkan pahala dengan bertindak keji terhadap orang lain? Apa Anda punya hak hingga menjadi hakim atas orang lain? 2. Membuktikan juga pemahaman saudara tentang hakikat berwudu, puasa, serta sholatnya belum sampai. Karena kalau rapi hakikat berwudunya saja, maka akan membersihkan lahir batin. Maka melihat, berbicara, mendengar, dan bertingkah laku dari hati. Melihat dan mendengar yang melintasi batas ruang, waktu, dan dimensi. Melihat dan mendengar yang melintasi batas itu bukan karena bisikan, bukan karena bantuan bangsa halus, tapi dari kemuliaan diri sebagai manusia. Maka tercapailah sholatnya itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
menyelamatkan dari perbuatan keji orang lain, serta terhadap diri sendiri. Nah, saudara sudah keji terhadap diri sendiri dan orang lain. Pesan Eyang, apa saudara dengan ibadahnya selama ini bisa tahu sebelum kejadian atau weruh sadurunge winarah? Nah, kalau belum bisa, maka segeralah rapikan hakikat wudhu saudara, mengkaji yang tersurat lalu yang tersirat, kemudian mengaji diri, membaca badan, serta menafsirkan alam. Jangan hanya berdasarkan textbook saja. Ikro, ikro, ikro. Berfikirlah, berfikirlah, berfikirlah. Jangan lupa, wahyu pertamanya Nabi Muhammad SAW itu saat bertapa atau bertafakur di Gua Hiro, disuruh ikro atau baca. Padahal malaikat Jibril tahu Rasulullah itu tidak bisa baca tulis atau buta aksara. Lalu apa yang baginda Rasul baca? Pesan ini atas dasar kasih yang mengasihi, hingga muncul rasa kasihan terhadap saudara. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, salam selamat dan menyelamatkan. Wassalam.